Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bisidqi jami'al mu'minin wa rafa'a dzikras sadiqin bainal alamin wa ahanal kadhibin wa wada'a dzikrahum fil asfalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalus sadiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasyiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan yang juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan juga dibukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dapat menyerap dan menerima nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang lalu di sana telah saya sampaikan tentang yaitu memelihara mata, ya. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah yaitu dengan cara memelihara mata kita. Jangan sampai mata kita ini terlepas, tak terkendali. Ya, di antaranya yang pernah saya sampaikan, jangan selalu melihat lawan jenis, ya, kecuali orang-orang yang disebut istri atau mahram. Ya. Kemudian juga jangan sampai mata ini dipergunakan untuk mengintip, ya, itu hal yang buruk dan haram. Bahkan mata jangan sampai melihat milik orang lain yang ditutupi, seperti yang ada di dompet atau di tas. Itu mata jangan sampai melihat, itu hak mereka dan kita berkewajiban untuk menjaga mata kita. Juga mata jangan sampai dipergunakan untuk melihat secara sinis, ya, itu pun termasuk dosa mata. Nah, kesempatan khutbah Jumat siang ini yaitu saya akan membahas tentang menjaga lidah. Saudara, lidah ini kan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena lidah itu alat komunikasi, ya. Walaupun sekarang ditambah dengan tampak berbicara melalui HP, ya, dengan sentuhan jari jemari kita bisa menyampaikan isi hati kita. Walhasil antara yaitu lidah dengan apa yang kita tulis melalui sentuhan di HP itu hukumnya sama aja, saudara-saudara. Kalau di dalam lidah ini agama membuat peraturan-peraturan, dilarang apa yang dilarang, maka begitu juga apa yang kita sentuh di HP kita, menulis di dalam medsos seperti di YouTube atau juga di Instagram atau di WhatsApp, itu saudara-saudara kena peraturan. Tidak boleh sembarangan kita menulis. Kalau yang kita tulis itu yang dilarang, sama aja kita ngomong, saudara-saudara. Maka dari itu ada ungkapan Imam Ghazali, beliau mengatakan fa innal qalama ahadul lisanain. Sesungguhnya pena itu salah satu dari dua lidah.
Ada lidah yang melekat pada diri kita. Ini yang kita kenal ya, disebut al-lisan begitu. Ada lidah kalau zaman dahulu melalui tulisan yaitu pena. Sekarang saudara-saudara tampak pena. Dengan sentuhan jari jemari di HP sentuh, maka sudah kita bisa membuat kata-kata. Kita bisa menyampaikan isi hati kita. Dan ini pun kita harus waspada. Jangan sampai kita membuat pelanggaran sebagaimana pelanggaran di dalam lidah. Saudara, ada firman Allah yang mengingatkan kita bahwa kita ini harus selalu menjaga lidah, yaitu yang berbunyi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan kecuali di dekatnya ada dua malaikat yang menjaga, malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib menulis kebaikan, malaikat atid menulis keburukan. Jadi semuanya saudara-saudara dicatat, nanti akan dibeberkan dan dibuka di akhirat. Maka dari itu buatlah buku tulisan yang bagus. Jangan sampai di akhirat kita nanti melihat ada tulisan-tulisan yang buruk yang nilainya juga buruk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada ungkapan yang sering kita hafal, bolehlah kita sebut kata-kata mutiara, yaitu yang berbunyi salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia di dalam menjaga lidah, termasuk menjaga jari jemari kita ini. Ya, jangan sampai memberi komentar sembarangan, entah itu di WA. Ya, kalau isinya ngomongin keburukan orang lain, sama aja kita berbicara tentang keburukan orang lain. Kalau tulisannya isinya memaki-maki orang, sama aja kita memaki-maki orang dengan lidah. Maka berhati-hatilah kita mempergunakan HP kita. Pergunakanlah untuk yang positif, pergunakanlah untuk yang baik. Saudara, salamatul insan fi hifzil lisan. Sekali lagi, keselamatan manusia di dalam menjaga lidah. Berapa banyak ya orang itu saudara-saudara berkelahi, cekcok, bahkan terjadi pembunuhan. Sebabnya satu, gara-gara lidah. Atau gara-gara apa yang ditulis di HP-nya. Bahkan banyak orang di penjara. Banyak orang di penjara, saudara-saudara, lantaran menulis yang sembarangan di HP-nya. Memberi komentar seenak waduknya. Akibatnya apa yang dibuat, dia akan memetiknya. Maka kita ini harus pandai. Pandai mempergunakan tangan kita dan pandai mempergunakan lidah kita. Saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi wahal yakubbun nasa pinnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah seseorang disungkebin ke dalam neraka? Disungkebin ini bahasa gaul. Bahasa Indonesianya ditelungkupkan kepala duluan ke dalam jurang neraka. Kata Nabi, wahal yakubbun nasa finnari, bukankah manusia ditelungkupkan ke dalam neraka ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kecuali gara-gara hasil dari ucapan-ucapan mereka. Jadi dari lidah ini saudara-saudara bisa membuat orang tidak selamat. Bukan saja enggak selamat di dunia, yang lebih parah enggak selamat di akhirat. Ditelungkupkan kepala duluan, dimasukkan ke dalam neraka karena banyak pembicaraannya yang salah. Banyak kata-kata yang ia tulis di HP juga yang salah, yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka dari itu ada hadis Nabi yang berbunyi aktsaru khata ibni Adam fil lisan. Kebanyakan dosa manusia di lidah. Termasuk sekarang di HP. Maka saudara-saudara, lidah ini banyak banget andilnya di dalam dosa. Mungkin tangan saya belum mengambil dan mencuri milik orang lain. Mungkin tangan saya belum menampar orang lain. Kaki saya belum berjalan ke tempat yang haram. Kaki saya belum menendang orang. Tapi lidah saudara-saudara, berapa kalimat yang sudah saya ucapkan.
pantaslah Nabi memberi peringatan kepada umatnya bahwa kebanyakan dosa, aktsaru khotabni Adam fil lisan, kebanyakan dosa manusia pada lidah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang tidak mengganggu orang lain dengan lidahnya dan dengan kata-katanya, bahkan dengan perbuatannya. Ada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang baik, orang Islam yang sempurna adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dan bisa menjaga tangannya. Begitu kuat saudara-saudara peranan lidah. Maka Nabi ingatkan kepada kita supaya pandai-pandailah menjaga lidah. Hadirin, ada ungkapan dari seorang ulama namanya Ibnu Sikit. Beliau berkata dalam syairnya, yusabul fata min athratin bilisanihi walaysa yusabul mar'u min athratir rijli. Seseorang celaka besar gara-gara terpleset lidahnya, tapi tidaklah celaka besar gara-gara terpleset kakinya. Terpleset kaki paling keseliuk, dalam waktu relatif singkat akan sembuh. Tapi saudara-saudara, terplesetnya lidah bisa menimbulkan peperangan, bisa menimbulkan perkelahian, bisa menimbulkan tawuran. Ini akibat dahsyatnya lidah. Untuk itulah saudara-saudara, di dalam syair lanjutannya beliau berkata, fa'atratuhu bil qauli tudhibu ra'sahu. Terplesetnya seseorang lidahnya bisa mengakibatkan hilang nyawanya. Salah berbicara, kemudian bisa berakibat dihukum pancung saudara-saudara oleh lawannya, sehingga menghilangkan lehernya. Itu gara-gara lidah. Wa athratuhu birijli tabra'u ala mahli. Sedangkan terplesetnya kaki akan sembuh dalam waktu relatif singkat. Hadirin saudara-saudara, ada lagi nasihat dari Hasan al-Basri, salah seorang ulama besar zaman dahulu. Beliau mengatakan, lisanul akil min wara'i aklihi. Lidah orang yang berakal yaitu saudara-saudara di belakang akalnya. Lidahnya itu di belakang akal. Maksudnya pikirin dulu baru berbicara. Itu yang hebat. Itulah orang yang berakal. Itulah orang yang waras. Yang mereka itu kalau berbicara pikir dahulu. Maka dikatakan lidah orang yang berakal di belakang akalnya. Fa idza aradal kalam tafakkara. Bila mana dia ingin berbicara, terlebih dahulu ia pikirkan. Fa in kana lahu qala wa in kana alaihi sakat. Kalau pembicaraan itu menguntungkan, dia ucapkan. Kalau pembicaraan itu merugikan, dia tidak berbicara. Begitulah nasihat dari seorang ulama besar, Hasan al-Basri, untuk menjaga lidah kita. Hadirin saudara-saudara, untuk itulah pandai-pandai mempergunakan lidah. Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan, amal lisan fahuwa min a'zami ni'amillahi ala abdi. Lidah ini merupakan nikmat paling besar dari Allah kepada hambanya. Nikmat itu dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Apa peruntungan nikmat daripada lidah? Ya untuk komunikasi, untuk berbicara yang baik-baik. Jangan berbicara yang dilarang oleh agama. Karena itu jadi bumerang, itu jadi dosa buat kita. Maka saudara-saudara, pandai-pandailah ya menjaga lidah. Saudara, itu ada diungkapkan ya bahwa orang itu kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Jadi ada hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Itu saudara-saudara
jalan terakhir bagi kita dalam rangka menjaga lidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredhoinya, dan semoga kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.